Kudus, Engkau yang bekerja, Engkau yang berkarya. Ketika kebenaran firman-Mu disampaikan Tuhan, Engkau menguasai sepenuhnya hati mereka. Dan semua kuasa-kuasa godaan-godaan yang membuat mereka buyar dari kebenaran firman-Mu, saat ini aku hancurkan, aku patahkan dalam nama Yesus. Kuasai sepenuhnya, Allah Roh Kudus bekerja, Allah Roh Kudus berkarya di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus balut setiap kami dalam kuasa dan darah-Mu. Makasih Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu yang tidak ada apa-apanya. Aku hanya sebagai alat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan aku siap untuk Kau pakai sebagai sarana untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa dalam sorga. Berkatilah setiap kami dan diberkati setiap hati yang memang sudah dipersiapkan untuk kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama semua berkata, amin. Saya pertama kali menjadi penduduk kota Medan itu tahun 94. Dan tahun 94 saya tamat SMA, saya tinggal di Medan. Begitu tinggal di Medan, saya masih bingung, belum tahu jalan. Banyak hal yang belum saya ketahui. Jadi untuk tahu jalan, saya dulu tinggal di Padang Bulan. Untuk tahu jalan, saya naik angkot. Saya tengok nomor trayeknya. Saya naik angkot, saya nggak mau duduk di belakang, saya duduk di depan. Naik angkot aku dari Padang Bulan sampai Pancing. Sepanjang jalan, kuperhatikan semua tempat yang kulalu. Bukan hanya ke Pancing, kemana aja kutanyai orang. Ini angkotnya kemana? Ke sana, naik. Ini angkotnya kemana? Ke sana, naik. Ini angkotnya kemana? Ke Amplas, naik. Akhirnya tahu jalan. Dan sepanjang perjalanan itu saya perhatikan satu tempat. Setiap kali saya lewat dari tempat itu, kuperhatikan rame. Itu tepatnya di Jalan Sisingamangaraja. Ada satu hotel rame, apalagi setiap akhir pekan. Rame. Hotel itu selalu rame dikunjungi. Bukan hanya dikunjungi kalangan pebisnis, tapi orang-orang pemerintahan yang dari luar kota pun sering nginap di hotel itu. Dan setiap kali ditanya, kemana kau? Ke Medan. Nginap di mana kau? Di Hotel Garuda Plaza. Ada sebuah kebanggaan menyebutkan nama hotelnya. Tapi sayangnya hari ini hotel itu sudah tutup. Tahu nggak, hotel yang dulunya sangat ramai ternyata sudah tutup. Sebelum saya tahu itu tutup, saya ada lewat beberapa kali, ku tengok kok sepi tempat ini. Makin lama makin sepi. Akhirnya aku pastikan diriku ke sana, aku tanya, kenapa ini? Udah tutup Bang katanya. Ternyata bukan hanya sepi, tapi memang udah tutup. Tahu kalian itu? Garuda Plaza Hotel tahu? Mau tahu mau enggak, lanjutlah terus ini ya kan? Dan kuperhatikan sepanjang jalan itu bukan hanya hotel. Banyak juga, dulu namanya plaza bukan mall. Dulu dibilang orang di Medan ini plaza. Kalau sekarang dibilang orang mall. Dulu plaza. Banyak plaza di Medan. Dulunya rame sekali dikunjungi orang. Ternyata sekarang sepi. Bukan hanya sepi, bahkan banyak yang udah tutup. Bahkan hanya ada yang baru buka beberapa tahun langsung tutup. Waktu belum buka itu Palladium, orang megah ini, hebat nih, gitu buka rame orang. Tapi hanya sebentar, tutup. Ada lagi yang mall sekarang, mau ke sana pun takut kita, karena udah enggak ada penghuninya. Banyak plaza-plaza di Medan yang udah tutup. Pertanyaannya sekarang kenapa tutup? Pernah enggak Anda perhatikan satu rumah makan? Dulunya rame kali orang makan di situ, rame orang beli di situ. Tapi tiba-tiba sepi. Kenapa? Ada yang bilang mahal. Mahal selama itu enak, dibeli orang juganya. Kenapa tutup? Dibikin promo pun tetap sepi. Kenapa? Makanannya enggak enak. Dulunya ramai, masakannya enak, tapi sekarang enggak enak lagi.
Maksud saya dengar nih, ternyata ada sebuah standar yang harus dijaga. Kenapa hotel itu tutup? Karena standarnya udah nggak memadai lagi. Akhirnya nggak dikunjungi orang. Sama seperti mal-mal itu. Akhirnya nggak dikunjungi orang. Tutuplah. Pernah dengar nama Medan Plaza? Rame nggak? Yang saya tahu itulah satu-satunya plaza yang selalu rame. Pertanyaan saya sekarang, masih buka atau tutup? Bukan hanya tutup, gedungnya pun nggak ada lagi. Pertanyaannya kenapa? Terbakar. Kenapa bisa terbakar? Kenapa sebuah gedung bisa terbakar? Karena dia melanggar standar yang sudah ditentukan. Selama dia berjalan sesuai dengan standar itu, maka semua akan berjalan dengan aman. Tapi kalau dia berjalan tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan, di bawah standar, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu makanya di banyak perusahaan, di hotel, di kantor, ada yang namanya SPM. Tahu SPM? SPM itu standar pelayanan minimal. Ternyata di segala tempat ada yang namanya standar yang harus dijaga. Standar pelayanan minimal itu adalah sebuah ketentuan dasar yang harus dilakukan untuk melayani. Kata mudahnya mutu pelayanan. Apa gunanya semua itu? Untuk menjaga kualitas, untuk meningkatkan kualitas. Ada sebuah standar yang harus dijaga. Saya mau bilang begitu juga kita sebagai orang percaya. Harus ada sebuah standar yang kita jaga di dalam keimanan Kristen kita. Ini gedung gereja ini pun ada standar yang harus dijaga. Ini musik-musik ini semua ya, harus ada standar yang harus dijaga. Kalau nggak dijaga, amburadul lah. Saya nggak tahu apa yang terjadi hari ini ya kan. Ada suara dengungan, musiknya dimainkan, mic-nya orang bicara, ada suara dengungan. Kenapa bisa seperti itu? Karena nggak sesuai dengan, tanya sebelahnya, kau udah sesuai standar belum? Semua pelayanan, musik, peralatan, punya sebuah standar yang harus dijaga. Kalau tidak amburadul semua. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita nggak menjaga standar dalam hidup ini, amburadul lah hidupnya. Kalau nggak sama kayak hotel tadi, sama kayak mall tadi, sama kayak rumah makan tadi, bisa tutup. Hari ini saya mau berbicara tentang standar keimanan kita harus kita jaga. Kita harus punya sebuah standar keimanan yang harus senantiasa kita jaga. Dan standar yang kita tentukan itu akan menentukan kualitas keimanan kita. Kalau Anda punya sebuah standar, aku ke gereja sebulan sekali aja lah. Seperti itulah kualitas imanmu. Atau ada yang, aku ke gereja asal hadir sajalah. Seperti itulah kualitas imanmu. Dengar nih, kalau dalam dunia sekuler saja, mereka harus menjaga standar yang sudah ditentukan, harus dijalankan. Apalagi kita sebagai anak Tuhan. Kalau ada sesuatu yang melenceng, mereka akan cek itu standar pelayanan minimal. Bagaimana standar pelayanan kita? Apakah di bawah standar sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Saya juga mau bilang hal yang sama. Begitu juga dengan kehidupan Anda dan saya. Kita harus jaga standar keimanan kita. Hidup ini gak bisa suka-suka kawan. Apalagi kalau sudah mengaku sebagai anak Tuhan. Ada sebuah standar iman yang harus kita jaga. Tanya sebelahnya, apa standarmu bilang? Makanya di Roma 12 ayat 2 bilang bagian pertamanya, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Itu artinya ada sebuah standar kehidupan yang Anda dan saya harus jaga. Kalau kita nggak menjaga standar keimanan kita, akan terjadi penurunan kualitas dalam kehidupan kekristenan kita. Dan kalau dibiarkan terus menerus, maka Anda akan menjadi orang-orang yang tidak berkualitas. Maaf ya kalau kejam sedikit ya. Kalau Anda sudah tahu ada standar dalam keimananmu, tapi Anda terus biarkan itu, nggak mau tahu. Saya mau bilang akhirnya Anda akan menjadi orang yang tidak punya kualitas. Sekalipun kita setiap minggu ibadah, kita rajin melayani, tapi sepanjang Anda dan saya tidak memelihara standar keimanan kita bukan orang-orang yang berkualitas. Saya sudah sering sampaikan berulang kali. Standar keimanan kita itu enggak susah-susah kok.
Gampang. Yang pertama, udah dibilang selalu, doa, habis doa, baca firman Tuhan. Itu standar dasar yang memang harus Anda dan saya penuhi. Kalau itu nggak kita kerjakan, sekali lagi maaf, kita bukan orang-orang yang berkualitas. Kalau saudara bilang, aku rajin doa, tapi baca firman, jarang. Dengar nih, kalau saudara malas baca Alkitab, cepat atau lambat, Anda akan malas ibadah. Kalau saudara enggak suka baca Alkitab, cepat atau lambat, Anda akan malas doa juga. Karena firman Tuhan dan doa itu satu paket yang enggak bisa dipisahkan. Kan enggak mungkin kan? Kita rajin doa, tapi enggak pernah baca firman Tuhan. Aku juga heran doa seperti apa itu. Karena kalau kita rajin berdoa, kita ketemu sama Tuhan, kita pasti menyukai firman-Nya. Jadi begini, yang tadinya rajin doa, tapi enggak ada baca firman Tuhan, enggak ada kesukaannya akan firman Tuhan, lambat laun saudara pasti jadi jarang berdoa. Sekalipun saudara suka doa, tapi enggak suka baca firman Tuhan, cepat atau lambat jam doamu pasti berkurang. Lambat laun kegiatan doamu hilang. Apa standar pertama yang harus Anda dan saya jaga? Harus doa dan baca firman Tuhan. Terus apa lagi? Mungkin ada yang bilang, sekarang aku rajin kok ibadah. Bukan hanya rajin ibadah, aku pun suka melayani. Dengar nih, dengar. Tapi kalau Anda enggak suka baca firman Tuhan, yang tadinya rajin ibadah, bisa jadi malas ibadah. Yang tadinya melayani, tetap melayani, tetapi semangat melayani menjadi pudar. Itu makanya Anda dan saya harus tetap baca firman, doa setiap hari untuk menjaga standar keimanan kita, agar kita bisa tetap menjadi orang-orang yang berkualitas. Ini standar dasar yang memang harus dikerjakan. Mau sesibuk apapun, mau secapek apapun, harus doa dan baca firman. Doa di mana saja, kapan saja bisa. Doa enggak mesti selalu harus tutup mata. Enggak. Sambil kerja pun bisa berdoa. Baca firman Tuhan bisa di mana saja, bisa kapan saja. Kalau dulu mungkin susah bawa Alkitab kemana-mana, tapi sekarang gampang. Ada HP, apa aja pun bisa, di mana aja pun bisa. Jangan sampai hati yang dulunya menyala-nyala, api yang berkobar-kobar mengikut Tuhan, melayani Tuhan, jadi hilang. Kenapa bisa hilang? Karena tak menjaga standar keimanannya. Enggak baca firman, enggak doa. Ada yang rajin ibadah seperti itu? Ada. Ada pelayan Tuhan seperti itu? Ada. Ada pendeta seperti itu? Ada. Dengar nih ya. Orang yang tidak berdoa akan padam apinya. Kalau apinya udah padam, kita akan jadi orang yang bingung. Tahu orang yang bingung? Oh udahlah. Asal ditanya, udah mengalir aja, mengalir. Ada lagunya itu, air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut lah. Kenapa hidup kita selalu dikuasai ketakutan, kekhawatiran? Kenapa? Karena api yang dari Tuhan itu enggak lagi menyala. Kenapa bisa enggak menyala? Karena enggak baca firman, enggak doa. Tapi waktu kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita rasakan hadirat Tuhan. Saya mau bilang, ada sukacita, ada damai sejahtera, api itu akan terus tetap menyala. Pelayan Tuhan, dengar nih. Bukan karena hebatmu kau dipakai Tuhan. Bukan karena pintarmu kau dipakai Tuhan. Kalau ingin dipakai Tuhan dengan luar biasa, ini standar dasar ini harus dikerjakan. Doa tiap hari, baca firman tiap hari. Aku mau bilang gini, dengar nih ya.
Kau nggak bisa salahkan pendetamu, kau nggak bisa salahkan gerejamu, kau nggak bisa salahkan siapapun untuk pertumbuhan rohanimu. Saya mau bilang kita semua ini punya latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang ekonomi berbeda, pendidikannya berbeda, keluarganya pun berbeda. Tapi dengar nih, Tuhan kasih kita semua kesempatan yang sama. Kalau Anda haus dan lapar akan Tuhan, cari Tuhan, kejar Tuhan, pasti ketemu. Aku udah bilang, mau program apapun kita bikin, mau sehebat apapun program kita, mau secanggih apapun semua peralatan ini, kalian tengok tadi kan? Kalau nggak dijaga standarnya, amburadul kawan. Begitu juga dengan hidup kita, kalau nggak kita jaga standar keimanan kita, amburadul lah hidup kita, kacau balau. Ya kan, kita kan sering ya kan, aku klaim janji firman Tuhan. Yang minta pasti diberi, yang mencari pasti mendapat, yang mengetuk pasti, betul memang. Tapi dengar nih ya, kalau minta itu hanya diam di tempat pun kita bisa minta. Tapi kalau selanjutnya apa? Cari berarti harus ada sesuatu yang kita lakukan. Cari, harus jalan, harus ke sana, harus kemari. Ada usaha kita. Kita selalu punya kerinduan, gereja ini mau berkembang, mau menjadi berkat, bisa berbuat banyak hal untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi kita nggak pernah mau jaga standar kita. Pernah mau rajin doa, baca firman. Saya rindu kita semua bisa menjadi orang-orang yang menjaga standar keimanannya. Orang-orang yang selalu gitu bangun, duduk sebentar, melapor sama Tuhan, ini aku Tuhan. Sesudah itu baca firman-Nya, renungkan kebenaran firman-Nya. Jujur yuk, angkat tangannya, siapa yang sudah lakukan itu? Tambah ya, jujur, siapa yang sudah melakukannya? Kalau kau bohong masuk neraka, angkat tangannya coba. Jadi apa yang kalian kerjakan gitu bangun pagi? Ke pajak, kayak istriku, belanja, saya itu sibuk masak. Ku tengok sesibuk apapun dia gitu bangun pagi dia, sebentar dia di tempat tidur doa dia. Saya mau bilang gini, kalau kita rindu mengalami sesuatu hal yang luar biasa dari Tuhan, jaga standar kita, kerjakan itu dengan setia. Apalagi kalau Anda sudah melayani, kalau udah kita jaga standar ini, baru akan berlaku hal yang kedua. Apa itu? Tahu waktu cerita Gideon berperang melawan orang Midian, itu 100.000 melawan 32.000. Tuhan bilang kebanyakan itu Gideon. Coba bilang sama orang itu, siapa yang takut dan gentar, kasih aja pulang ke rumah. Pulanglah 22.000 orang, tinggal 10.000 orang. Tuhan bilang lagi, masih kebanyakan itu. Coba kau suruh orang itu turun untuk minum air. Siapa yang nanti minumnya berlutut, pisahkan. Siapa yang minumnya seperti anjing yang menjilat, pisahkan juga lah. Akhirnya disuruhlah orang itu minum, tinggallah hanya 300 orang. Dan yang maju berperang itu hanya 300 orang. Kenapa mesti Tuhan bilang, yang takut pulang 22.000, tinggal 10.000. Disuruh lagi minum, suruh minum. Yang lainnya suruh pulang. Yang 300 itu biarlah tinggal. Tahu kenapa Tuhan bikin seperti itu? Ternyata dengar nih ya, ternyata Tuhan ingin memisahkan. Jadi hal yang kedua yang harus Anda dan saya jaga, hidup kita ini harus dipisahkan. Kita memang hidup di dalam dunia, tapi jangan hidup seperti orang-orang dunia. Hidup yang dipisahkan. Pertanyaanku, apa semua prajurit itu nggak tahu perang? Tahu itu semua perang. Apa nggak jago? Jago semua perang. Tahu taktik perang. Hebat semua berperang. Kenapa Tuhan pulangkan? Itu semua yang jadi prajurit itu bukan orang sembarangan. Semua orang yang terlatih, orang yang kuat. Dan dari 32.000 jadi 10.000, akhirnya jadi 300. Artinya Tuhan sedang membuat pemisahan. Kalau Anda rindu dipakai Tuhan, ada standar hidup yang harus Anda dan saya jaga. Apa itu? Hidup yang dipisahkan dari dunia ini. Anda dan saya juga harus memisahkan diri dari dunia ini. Cara hidup kita harus berbeda. Anda dan saya harus punya nilai Kristus. Kita harus punya karakter Kristus, punya moral dan integritas. Karena kita adalah orang-orang yang berbeda di dalam Tuhan. Tuhan sedang ingin membuat sebuah pemisahan.
Tuhan gak ingin kita hidup dengan cara-cara dunia. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya gini, bahasa sehari-harinya gini, jangan kompromi dengan dosa. Tahu kompromi? Kompromi akan menimbulkan bahaya tersendiri bagi keimanan kita. Kalau kita kompromi itu berarti kita sedang tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan. Dan saya mau bilang ketika kita kompromi dengan dosa, itu artinya keyakinan kita, iman kita, ketaatan kita bisa tergerus dan lama-lama hilang. Atau ada yang mungkin bilang, sekali ini aku gak ibadah, gak apa-apa lah, sibuk aku, banyak kerjaanku. Atau sekali-sekali gak apa-apa lah, ngertinya Tuhan itu. Itu artinya Anda mulai kompromi. Dan ketika Anda kompromi, itu berarti Anda sedang mengesampingkan prinsip-prinsip iman dan menerima standar dan nilai-nilai dunia dalam hidupmu. Alasannya bisa macam-macam lah. Karena kawanku dia, baik kali dia sama aku, ditolongnya aku selalu. Macam-macam lah alasannya. Dan waktu kita kompromi itu artinya kita sedang memperlemah iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Merusak integritas kita sebagai orang yang percaya. Perlu kita mendisiplinkan kerohanian kita. Perlu kita mendisiplinkan kehidupan kerohanian kita. Kita perlu membangun sebuah relasi yang aktif dengan Tuhan. Itu yang membuat hidupmu bisa berubah. Itu yang membuat pelayanan ini bisa berubah. Bukan karena pintarnya kita, hebatnya kita, enggak. Tapi waktu kita memisahkan diri dari kehidupan orang-orang dunia. Ketika kita belajar untuk memisahkan diri kita ini dari dunia, itu berarti kita sedang menguatkan roh kita. Dan ketika roh kita kuat, itu akan terus menyala-nyala. Dan kualitas iman kita tetap terjaga. Maaf nih ya, bukan seringnya kita ibadah, bukan seringnya kita melayani, enggak. Sebagai jemaat, Anda harus menjaga standar iman Anda sesuai dengan porsi Anda sebagai jemaat. Sebagai pelayan Tuhan, Anda juga harus jaga standar keimanan Anda sesuai dengan porsi Anda sebagai pelayan Tuhan. Kalau Anda dulunya jemaat diangkat jadi pelayan, dipercayakan sebagai pelayan, Anda nggak bisa lagi mengerjakan porsi sebagai seorang jemaat. Anda harus lakukan porsinya seorang pelayan Tuhan. Gak heran kalau banyak pelayan Tuhan melayani asal-asalan. Dibilang jangan terlambat terus, gak peduli dengan segala sesuatu. Kenapa? Karena rohnya udah padam. Itu juga jemaat, gak apa-apa lah, terlambat gak apa-apa. Biasanya itu. Gitu datang dia udah doa penutupan. Duduk dia di situ kan, gitu pulang komplain dia. Kenapa gak ada khotbah katanya? Karena dia udah datang terlambat. Kalau kita udah doa baca firman, kita pisahkan hidup kita dari dunia, baru berlaku yang ketiga kawan. Ada lagunya itu. Di Habakuk 3 ayat 17. Apa katanya? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Coba buka dulu. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18 atau 19 itu. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan segala menghasilkan kambing terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi. Ini yang luar biasa ini. Mustahil itu ada orang yang bisa bertahan kalau dia enggak doa baca firman tiap hari, dia pisahkan hidupnya dari dunia ini. Mustahil dia bisa bertahan ketika hal ini terjadi dalam kehidupan. Standar yang ketiga, Anda dan saya harus tetap bertahan walau keadaan sekalipun seperti ini. Dan hanya orang-orang yang menjaga standar yang kedua tadi bisa masuk dalam standar yang ketiga. Terus tetap bertahan. Sekalipun semua kehidupannya, keadaannya mengecewakan,
Tapi firman Tuhan bilang, dia akan terus tetap bisa bersorak-sorai. Bukan hanya bersorak-sorai, tapi beria-ria di dalam Tuhan. Amin. Dari standar yang ketiga, Anda dan saya harus bertahan. Harus bertahan dalam segala kondisi. Kondisi apapun itu. Mungkin kondisi yang tidak mengenakan. Anda dan saya harus tetap bertahan. Kalau waktu kita diberkati Tuhan, gampang bagi kita untuk bertahan, ya kan? Tapi dengar nih baik-baik. Ketika Anda diberkati Tuhan, Tuhan ingin melihat respon Anda. Dan kalau Anda tidak bisa menyikapinya dengan benar, jangan heran. Jangan heran kalau berkat itu bisa hilang. Dan begini ya, dan waktu Anda mengalami penindasan, mengalami hal-hal yang tidak Anda sukai, saya mau bilang Tuhan juga sedang ingin melihat apa responmu ketika engkau menghadapi hal yang sulit. Aku percaya kalau Anda kerjakan dua hal yang tadi, sekalipun keadaan sulit, sekalipun pohon gak menghasilkan, sekalipun susah keadaan, kita akan terus tetap bisa bertahan bersama dengan Tuhan. Dan kita akan terus bersorak-sorai, beria-ria di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi segalanya di dalam kehidupan kita. Amin. Inilah standar yang harus kita jaga. Dan ketika Anda dan saya menjaga standar ini, secara enggak kita sadari, berkembanglah nanti pelayanan ini. Dan hidup kita berubah. Disitulah kita bisa menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Rindu dipakai Tuhan. Rindu mengalami terobosan. Doa tiap hari. Baca firman tiap hari. Pisahkan hidupmu dari dunia ini. Mohon maaf nih ya, kalau masih merokoknya kita terus gimana mau dipakai Tuhan? Kalau masih merepetnya kita terus, gimana kita mau dipakai Tuhan? Kalau cikuraki tiap hari dahina, gimana kita mau dipakai Tuhan? Kita harus punya sebuah kehidupan yang berbeda. Dimanapun Anda ditempatkan oleh Tuhan, jadilah terang dan garam dunia yang bisa memberi sebuah perbedaan di tengah-tengah kehadiran kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Yuk sekaligus penyanyi-penyanyinya.
segenap hatimu. Musim akan berganti, tapi kasih Tuhan akan terus sampai. Tuhan selalu menolongku. Dalam Tuhan, ada Tuhan yang akan selalu menolongmu. Ada Tuhan yang akan selalu menjaga hidupmu. Itu sebabnya apapun yang terjadi padamu, bagaimanapun kondisi hidupmu, apapun kesulitan, kesukaran yang sedang menerpamu, saya mau bilang, jangan lari dari Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Sebab semakin kita menjauh, semakin kita nggak tahu harus berbuat apa. Semakin kita menjauh, semakin kita nggak tahu harus kemana. Semakin Anda lari dari hadirat Tuhan, semakin Anda tersesat. Tapi ketika Anda datang kepada Tuhan, Anda akan menemukan Tuhan. Anda akan menemukan jawaban di dalam Tuhan. Ada jalan keluar di dalam Tuhan. Dengar nih. Hidupmu gak akan terus mengalami kesusahan. Hidupmu gak akan terus mengalami kegagalan, kehancuran. Hanya saja saya mau bilang, cari Tuhan. Cari Tuhan dalam hidupmu. Jaga standar keimananmu. Iblis selalu ingin supaya hidupmu mengalami kemunduran. Iblis selalu ingin hidupmu hancur berantakan. Tapi rencana Tuhan sungguh indah dalam hidupmu. Kenapa kau tidak ambil keputusan dan mulai berkata, ini aku Tuhan. Ini aku dengan segala kelemahan dan kekuranganku. Tapi aku mau mencari Engkau. Aku mau hidup sesuai dengan apa yang kau inginkan. Engkau akan menemukan Tuhan dalam komunikasimu dengan Tuhan. Kau merasakan hadirat Tuhan dalam doa-doamu yang kau sampaikan kepadanya. Kau akan menemukan jawaban. Hal-hal yang ajaib luar biasa bisa kau rasakan ketika kau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tak ada kekuatan lain dalam hidupmu. Tak ada yang bisa kau andalkan dari dirimu kecuali Tuhan yang mencari segalanya bagimu. Oh. Sudah terlalu lama kau berdiam diri. Sudah terlalu lama kau menjauh dari Tuhan. Saatnya kau berlari menghampiri Tuhan. Ketika kau cari Tuhan, Dia siap untuk memelukmu. Dia siap untuk memegang tanganmu. Akan ada pertolongan demi pertolongan yang kau rasakan. Kenapa siang hari ini tidak kau akui di hadapan Tuhan? Ini aku Tuhan, aku butuh Engkau, aku perlu Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord. Jika kau cari Tuhan dengan kesungguhan hatimu, maka pemulihan demi pemulihan pasti Tuhan kerjakan atas hidupmu.
menghancurkan hidupmu. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Yana karamama se. Yana karamama se kidara Bapa. Yana karamama se. Kalau Tuhan mulai taruh sebuah kerinduan dalam dirimu untuk mengalami sebuah perubahan, mulailah bertindak, mulai lakukan sesuatu seperti apa yang Tuhan katakan. Tuhan, Kau memberkati setiap mereka. Kau melihat sampai jauh ke dalam hati mereka. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Itu tandanya mereka butuh Engkau. Mereka perlu Engkau dalam hidup mereka. Oleh sebab itu Bapa, yang Kau kerjakan perkara-perkara ajaib dalam hidup mereka. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu atas mereka Bapa. Kilo. takutkan sebab ada pertolongan dan pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Bapa dalam sorga, biarlah apa yang sudah kami pelajari di siang hari ini itu bisa tetap tinggal dalam hati kami, menjadi rema bagi kami, menjadi terang, menjadi suluh, menjadi pelita bagi kami. Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami tidak bisa hidup sembarangan. Kami tidak bisa hidup asal hidup seperti orang-orang lain di luar sana. Tapi kami harus punya sebuah standar keimanan yang harus kami jaga, Bapak. Aku berdoa, Tuhan,
Berikanlah senantiasa kerinduan di dalam setiap hati kami untuk selalu bersekutu dengan Engkau, untuk mulai belajar merenungkan kebenaran firman. Itu yang membuat kami bertumbuh. Bukan rajinnya kami beribadah, bukan rajinnya kami melayani Engkau, tapi justru ketika kami menyediakan waktu kami untuk Tuhan, berlutut di kaki Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Itu yang menguatkan kami, itu yang meneguhkan kami, itu yang memberi jalan keluar dalam setiap persoalan hidup kami, Bapa. Dan ketika kami lakukan itu, Tuhan, maka kami akan mulai memiliki sebuah kehidupan yang berbeda. Kehidupan yang tidak sama dengan orang-orang dunia, Bapa. Menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak Tuhan. Dan ketika kami hadir, maka semua kegelapan akan sirna, Bapa. Dan kami akan terus tetap mampu bertahan. Walau mungkin dalam kondisi yang sukar sekalipun, hati kami, roh kami akan terus bersorak-sorai bagi Tuhan. Terus beria-ria memuji Engkau, menyembah Engkau, melayani Tuhan yang menjadi segalanya. Alam sorga, materaikan kebenaran firman-Mu buat masing-masing kami. Aku berdoa, Tuhan, ada kuasa Roh Kudus yang terus mengingatkan kami, yang akan terus memampukan kami, Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu, Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan sebagai sarana untuk mencari nafkah, sepanjang itu sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, maka tidak ada kata kekurangan, Bapa. Bahkan lebih akan mereka rasakan, melimpah berkat Tuhan dalam hidup mereka. Keluar masuk mereka juga disertai oleh Tuhan. Setiap langkah mereka dilindungi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang sesuai dengan keinginan Tuhan, itu pasti berhasil, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Anak-anak mereka juga Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Menjadi anak-anak yang bijaksana, menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan sebagai pewaris kerajaan Allah. Terima kasih, Bapa dalam sorga. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami. Dan biarlah kami belajar untuk menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Kami mau menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam rohnya yang kudus, itulah yang memberkati engkau mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Diberkatilah kehidupan. Semua yang diberkati, sama-sama kita katakan amin.